公主特意来探望你的。小子说什么呢？数月不见，是老奴都确认过了，先真。Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit. Untuk di part sebelumnya, ya kita sudah melihat kalau Chinan mendapati pelatihan begitu keras, begitu juga dengan Xiao Qingshui. Untuk Chinan sendiri, dia melebihi ekspektasi dari mereka semua karena telah berhasil keluar dari waktu yang diperkirakan dan juga telah berhasil untuk menguasai 3 teknik rahasia terkuat. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dirinya yang baru saja tersadarkan, langsunglah kedatangan dari Xian Miao. Sayangnya suasana menjadi begitu canggung dikarenakan untuk Chinan belumlah mengganti pakaiannya. Sehingga Xian Miao yang melihat lekuk tubuhnya menjadi begitu salah tingkah. Lalu dia memberitahu alasan kedatangannya untuklah menjenguknya serta melihat hasil latihannya. Untuk saat ini dia telah berhasil untuklah menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri. Sembari tubuhnya ditepak, dia mengalami ngilu-ngilu. Begitu juga dengan Chinan sendiri, dia sama sekali tidaklah menyangka serta tidak menyadari kalau dia bisalah menerobos dengan cepat tanpa menggunakan jiwanya. Terlebih juga tanpa menggunakan ramuan pil, dia bisa menerobos dengan begitu cepat. Sontak ya, untuk Xian Miao, bukankah dia harusnya senang tanpa menggunakan bantuan sama sekali, dia bisa untuklah menerobos dengan begitu cepat. Jadi, janganlah pikirkan hal yang tidak begitu penting. Lebih baik temani dirinya untuklah berkeliling di luar sana. Sesingkatnya, mereka pun telah tiba di salah satu pavilion ramuan. Di sana, dia pun langsung memilih banyak sekali bahan-bahan dengan tujuan membuatkan pil untuklah Chinan. Dengan alasan ya, anggap saja ini sebagai hadiah karena dia telah berhasil untuklah menerobos ke ranah berikutnya. Namun, dia terlalu berlebihan untuklah memberikan kepada Chinan sebab untuk bahan-bahan yang telah dia pilih ini adalah bahan-bahan yang cukuplah mahal. Untuk Chinan sendiri, dia telah mengetahui ide buruk atau niat buruk dari Xian Miao. Dia sengaja untuklah membawa dirinya agarlah dia bisa mendapati bahan dalam jumlah yang begitu banyak. Karena sebagaimana dia tahu, Chinan ini akanlah mendapati fasilitas serta hak untuklah mendapati ramuan cukuplah banyak ya. Intinya anak istimewa guys. Namun, dia juga tidak begitu mempermasalahkannya, karena untuk Xian Miao juga termasuk orang yang bisa untuklah membuat ramuan pil tingkat tinggi. Jadi, dia akanlah menyerahkan semua ini kepada dirinya. Lagi pula, jika dia memilihnya, itu juga tidaklah berpengaruh kepada dirinya. Tidak lama dari itu juga, ada salah satu murid wanita yang langsunglah menemui Chinan dengan memberitahu kalau penguasa angin inginlah bertemu dengannya, yang tak lain yaitu Yang Fengzhu. Lalu Chinan langsunglah menemuinya. Yang Fengzhu langsunglah terkejut. Ternyata untuk murid yang dibangga-banggakan oleh ketiga master puncak ini begitu sangatlah luar biasa. Sebab sudah beberapa bulan tidaklah bertemu. Di sini keterampilannya telah meningkat begitu pesat. Maka dianggaplah dia anak yang istimewa serta sebagai seorang master. Dan Chinan mempertanyakan alasan apa dia memanggil dirinya ke sini. Tuan Yang Fengzhu langsung memberitahunya, bukankah untuk master tuanmu ini telah memberitahu kepada dirinya kalau dia ini sangatlah membutuhkan beberapa bahan mentah. Dan kebetulan untuk dirinya mempunyai beberapa. Jadi dia juga akanlah memberikannya kepada Chinan. Intinya semua master akanlah membantu dia untuk mendapati apa yang diinginkan. Dan Chinan pun langsunglah berterima kasih atas kebaikan dari penguasa angin. Namun siapa sangka dia diberikan dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak. Untuk Chinan awalnya mencoba untuklah menolaknya karena dia hanya membutuhkan beberapa saja. Sayangnya dia tetaplah dipaksa untuk mengambil semua bahan-bahan tersebut. Sesingkatnya, dia pun langsunglah mengeluh kepada Xian Miao
Padahal dia telah mencoba menolaknya, tetapi dia tetaplah memberikan dirinya terlalu banyak. Alasan dia inginlah mengambil secukupnya saja karena dia tahu betul untuk seluruh master puncak di tanah suci ini mempunyai harapan terbesar untuklah dirinya. 算了，就算我们没有血气的约束， Jika dia mengambil terlalu banyak, maka harapan terbesar bagi mereka juga akanlah bertambah. Begitu guys. Dan untuk sekarang juga, dia telah mempunyai misi pertama dari Kaisar Suci, yaitu dia harus bisa mengumpulkan rumput spiritual untuklah dirinya. Dan kedua, dia dapat membantu Yang Fengzhu untuklah memetik bunga Jiubian sebagai ucapan terima kasih. Mendengar itu, Xian Miao langsunglah mempunyai ide. Ajaklah dirinya untuk pergi ke sana karena dia juga inginlah mendapati beberapa bahan. Qinan tidak mempermasalahkannya, dia langsunglah mengeluarkan sebuah catatan tulisan tangan yang dia minta kepada Long Hu untuklah menemukan Mei Fengzhu. 就算我们没有血气的约束， Terlebih juga untuk misi ini, dia membutuhkan bantuan dari Xian Miao. Tanpa babi bu, mereka pun bergegas untuklah pergi ke jalan rahasia Udong. Sayangnya, untuk informasi tersebut telah diketahui oleh Jiang Bilan. Dia mempertanyakan kepada sang tetua apakah informasi itu benar-benar akurat, dan tetua di sana sudahlah mengkonfirmasinya berkali-kali kalau Qinan memang sedanglah pergi jalan ke rahasia Udong. Mendengar itu ya, Jiang Bilan meminta kepada sang tetua untuklah ikuti dirinya. Dia juga akanlah pergi ke sana. Sayangnya, Jiang Bilan tidak diperbolehkan untuklah keluar, dikarenakan Qinan begitu sangatlah licik. Sudah pasti jika dia keluar, dirinya akanlah mendapati sebuah masalah. 为人处事，没事的，婆婆，我自有分。 Jadi, dia tidak boleh bertindak terburu-buru dan juga tidak bisa untuklah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk masalah Qinan seorang saja. Lantas ya, Jiang Bilan meminta untuk tidak perlu khawatir. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sembari mengucapkan sepatah kata, kalau mangsa harus selalu berada di bawah kendali pemburu. Waduh, pede sekali ya. 迟早要懂得圆滑。 Mau tidak mau, sang tetua hanya bisa mengiyakan kemauannya dan mereka juga bergegas untuklah pergi ke sana. Sementara itu ya, untuk Qinan dan juga Xian Miao sedanglah memperkuat ke-8 pedang miliknya. Tetapi setelah berhasil untuk memperkuatnya, mereka berdua juga engos-engosan karena menghabisi banyak sekali energi spiritual. Namun dengan begini, aura asli pedang milik dari Qinan satu persatu sudah mulai terlihat. Dan perlu diingat, semua pedang milik dari Qinan ini memiliki jiwanya sendiri ya guys. Sesingkatnya, Xian Miao dan juga Qinan sudahlah berada di pelabuhan. Sebut saja seperti itu karena mereka sebentar lagi akanlah pergi. Namun, Qinan dibuat begitu sangatlah terkejut karena untuk si Makong dan juga Long Hu ternyata ikut-ikutan juga. Mereka berdua dipertanyakan apa yang mereka ingin lakukan di sini. Untuk Long Hu menjawabnya kalau pulau yang akan dituju oleh mereka berdua adalah tempat yang tidaklah baik. Begitu juga dengan si Makong, semakin banyak orang untuklah ikut, maka misinya akanlah cepat selesai. Terlebih juga, semakin berbahaya suatu tempat, semakin banyak harta yang terdapat di sana. Dan mereka berdua untuklah mengikuti Qinan bukan karena untuk melindunginya, melainkan mereka inginlah mengambil manfaat yang berada di sana. Tidak perlu basa-basi, langsung to the point. Pada awalnya ya, untuk Qinan mencoba untuk menolak dan menyuruh mereka berdua tetaplah berada di sini. Karena untuk misi kali ini mungkin saja akanlah membahayakan nyawa mereka. Namun ya tetap saja mereka berdua tetaplah memaksa, bahkan mencoba untuklah merayunya. Bukankah mereka berdua ini adalah saudara perjuangan? Jadi, apapun masalahnya, mereka haruslah menghadapi bersama-sama. Itu baru namanya saudara perjuangan. Akan tetapi, secara tiba-tiba, mereka mendapati serangan dari belakang. Beruntungnya saja, serangan tersebut berhasil disadari oleh Qinan dan langsunglah ditahan, yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Yang ternyata serangan tersebut berasal dari pria yang sebelumnya mengejar-ngejar Jiang Bilan.
Mungkinkah ini juga bagian dari rencana Jiang Bilan? Setelah dari bentrokan tersebut, murid ini langsunglah terpental, tetapi dia masihlah bersikap sombong kepadanya, sembari memberikan peringatan kalau serangan barusan hanyalah sebuah sedikit peringatan kalau dia haruslah memberikan hormat kepada dirinya, yaitu Bi Lianfang. Jika tidak, maka mereka berempat akanlah mendapati konsekuensinya. Untuk si Ma Kongya tidak begitu peduli dengan memberitahunya. Dia ini sama seperti anjing yang sedang menyelinap untuk menyerang secara diam-diam. Tetapi si Ma Kong langsunglah dihina-hina kalau dia adalah pria berlemak. Jika saja tadi dia yang menyerangnya, mungkin dia akanlah meninggal dunia, sembari mengerahkan serangan ke arahnya. Sayangnya secara tiba-tiba, dia langsunglah terkena sebuah tekanan spiritual dari seniornya. Dan dia mewakili permintaan maaf atas tindakan dari Bi Lianfang. Dan pria tersebut bernama Xiao Zi. Dia meminta maaf atas semua tindakan yang telah diberikan. Untuk Chinan tidak begitu mempermasalahkannya, tetapi dia juga memberikan sebuah peringatan jika untuk Bi Lianfang mencoba untuklah menyerang dirinya, maka juga dia tidak akan segan-segan untuklah membalasnya. Dan jika diulangi lagi, maka dia akanlah menerima akibatnya. Maksud dari Chinan, untuk saat ini ya, dia akan memaafkannya. Tetapi jika nantinya dia coba-coba untuklah menyerangnya, maka jangan salahkan dirinya, akanlah bertindak kekerasan. Begitu guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Selasa minggu depan. Yang dimana ya, untuk spoiler part berikutnya, Chinan serta teman-temannya akanlah berpetualang kembali untuk mendapati beberapa bahan serta manfaat untuklah di luar sana. Intinya ada misi utama dari Kaisar Suci untuklah memperkuat dirinya, barulah dia bisa untuk memasuki jalan Nether. Dan yang bertanya-tanya, Min kapan dia masuk ke jalan Nether untuklah menyelamatkan adik perempuan dari ketiga master puncak tersebut? Ya intinya masih sangatlah lama. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 守月不见是。老奴都确认过了，千真万